Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan salawat serta salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Nah, baiklah, di video kali ini saya Najmi Nauri akan membahas tentang penafsiran Quran surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28. Sebelum kita masuk penafsiran Quran surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يا راودتني عن نفسي وشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, benar-benar hebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, setelah saya membacakan Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28 besertakan artinya, di sini kita masuk kepada penafsiran Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28. Kita mulai dari Quran Surat Yusuf ayat 23 terlebih dahulu. Dalam kitab tafsir Jalalain, tentang Surat Yusuf ayat 23 ini menceritakan tentang dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, yaitu Zulaikha, untuk menundukkan dirinya kepadanya, yakni ia meminta kepada Yusuf supaya mau memenuhi kehendaknya, dan dia menutup pintu-pintu rumah seraya berkata kepada Yusuf, marilah ke sini. Artinya kemarilah. Dan Yusuf pun berkata, aku berlindung kepada Allah. Artinya aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Sesungguhnya dia, artinya orang yang telah membelinya adalah majikannya atau tuannya, memperlakukan aku dengan baik. Telah berlaku baik terhadap diriku, maka aku tidak akan mengkhianatinya dengan berlaku tidak baik terhadap istrinya. Sesungguhnya pada kenyataannya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang dimaksud adalah orang-orang yang berbuat zina. Dan dalam Quran Surat Yusuf ayat 24 menceritakan tentang sesungguhnya wanita itu telah mempunyai maksud terhadap Yusuf. Artinya dia telah bermaksud terhadap Nabi Yusuf supaya menyetubuhinya. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Artinya Yusuf pun mempunyai keinginan yang sama. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Robnya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa pada saat yang kritis itu tiba-tiba Nabi Yakub atau ayahnya tampak di hadapannya lalu memukul dadanya, sehingga keluarlah nafsu syahwat yang telah membara dari semua ujung-ujung jarinya. Jawab dari lafal laula ialah la jama'aha, artinya niscaya Yusuf menyetubuhinya. Demikianlah kami perlihatkan tanda kekuasaanku kepadanya agar kami memalingkan daripada kemungkaran perbuatan khianat dan kekejian dari perbuatan zina. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terikhlas dalam hal ketaatan. Menurut suatu kiraat dibaca mukhlisin dengan dikasrahkan huruf lamnya, artinya sama dengan lafal muqtarina atau orang-orang yang terpilih. Dan dari ayat 25 pun menjelaskan, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Yusuf segera berlari menuju ke arah pintu rumah untuk melepaskan diri daripadanya atau Zulaikha. Sedangkan Zulaikha sudah kerasukan nafsu syahwatnya, memegang baju bagian belakang Yusuf, kemudian berupaya menariknya, dan robeklah baju Yusuf. Baju gamis Yusuf
dari arah belakang dan keduanya menemukan suami wanita itu, suami Zulaikha, di muka pintu. Maka secara spontan Zulaikha membersihkan dirinya, selanjutnya berkata, "Tiadalah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, yakni berzina, selain dipenjarakan, ditahan di dalam penjara atau dihukum dengan siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, dipukuli umpamanya." Dan di ayat 26 pun menjelaskan tentang Yusuf berkata membela dirinya, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, sepupu Zulaikha. Tetapi menurut suatu riwayat disebutkan bahwa saksi itu adalah bayi yang masih dalam ayunan. Kemudian saksi itu mengatakan, jika baju gamis Nabi Yusuf koyak dari depan, maka Nabi Yusuflah yang berdusta dan wanita itu yang benar. Akan tetapi, jikalau baju Nabi Yusuf koyak dari belakang, maka Nabi Yusuflah yang benar dan Zulaikha itulah yang salah. Lalu ayat 27 juga menceritakan tentang, dan jika baju gamis koyak dari belakang pada bagian belakang Yusuf, maka wanita itulah yang berdusta dan termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat Zulaikha baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, "Sesungguhnya kejadian itu yang kamu katakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu adalah di antara tipu daya kalian? Hai kaum wanita, sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar." Selanjutnya, suami wanita itu berkata, "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dari peristiwa ini. Lupakanlah supaya jangan tersiar beritanya. Dan kamu mohon ampunlah, hai Zulaikha istriku, atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah, yakni orang-orang yang telah berbuat dosa. Akan tetapi peristiwa ini beritanya tidak dapat disembunyikan, lalu bersiarlah di kalangan masyarakat." Selanjutnya, setelah penafsiran ini, kita akan membahas tentang apa sih relevansinya dari ayat ini kepada pendidikan. Yang pertama yaitu mengembangkan karakter moral. Ayat ini menunjukkan pentingnya pengembangan karakter moral dan pendidikan. Yusuf menunjukkan ketabahan, kesabaran, dan kejujuran dalam menghadapi kesulitan dari godaan. Selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan anti korupsi. Yusuf menolak godaan untuk melakukan perbuatan zina dan tidak mau menerima imbalan yang tidak halal. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan menghadapi kesulitan. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan kemampuan menghadapi kesulitan dalam pendidikan. Yusuf menghadapi kesulitan dan godaan dengan sabar dan bijak. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tentang pentingnya mengakui kesalahan. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan tentang pentingnya mengakui kesalahan. Wanita itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Selanjutnya yaitu pendidikan tentang pentingnya mengampuni. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan tentang pentingnya mengampuni. Al-Aziz memohon ampun kepada Allah untuk kesalahan istrinya. Selanjutnya, apa sih implikasi dalam praktik pendidikannya? Yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai moral. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat ini dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pengembangan kemampuan menghadapi kesulitan. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Yang keempat, pengembangan kemampuan mengakui kesalahan. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengampuni. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran dari Quran Surat Yusuf ini? Yaitu adalah pentingnya moralitas. Ayat ini menekankan pentingnya moralitas dalam menghadapi godaan dan kesulitan. Yusuf menolak godaan wanita itu karena dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah satu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu keadilan dan kebenaran. Ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam menghadapi tuduhan palsu. Yusuf membela diri
dari tuduhan palsu dengan cara yang sabar dan bijak. Yang ketiga, pengaruh di lingkungan. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku manusia. Wanita itu menggunakan kecantikannya dan pengaruhnya untuk mencoba menggoda Yusuf. Yang keempat yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam menghadapi kesalahan dan kesulitan. Yusuf tidak menolak tanggung jawab atas perbuatan dan tidak mencoba menolak untuk menutupi kesalahannya. Yang kelima yaitu pengembangan karakter. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana Yusuf mengembangkan karakternya melalui pengalaman-pengalaman yang dihadapi. Dia menjadi lebih sabar, bijak, dan bertanggung jawab. Selain itu juga pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28 ini. Yang pertama dari Quran Surat Yusuf ayat 23 dapat diambil pelajaran yaitu tentang menceritakan tentang bagaimana Yusuf digoda oleh wanita yang cantik dan berpengaruh. Akan tetapi dia menolak godaan tersebut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 24 dapat diambil pelajaran yakni menceritakan tentang bagaimana Yusuf dan wanita itu sama-sama memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan zina, akan tetapi Yusuf tidak jatuh ke dalam perbuatan tersebut karena dia melihat tanda-tanda Tuhannya. Dari ayat 25 dapat kita ambil pelajaran yakninya bagaimana Yusuf dan wanita itu berlari menuju pintu dan wanita itu menarik kain Yusuf dari belakang sehingga kainnya robek. Dari ayat 26 dapat kita ambil pelajaran yaitu bagaimana Al-Aziz atau suami wanita itu menanyakan kepada Yusuf dan wanita itu tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana Yusuf membela dirinya dari tuduhan palsu. Selanjutnya dari ayat 27 dapat kita ambil kesimpulan bagaimana Al-Aziz menyadari bahwa istrinya telah berbohong dan melakukan tipu daya untuk menuduh Yusuf. Dari ayat 28 dapat kita simpulkan bagaimana Al-Aziz menyatakan bahwa tipu daya istrinya sangat besar dan tidak dapat diterima. Baiklah, itu tadi penjelasan penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 28. Selanjutnya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil pelajaran dari penjelasan Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 28 ini. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.